termasuk benda-benda najis itu apa dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Nanti ada stepnya, masuk pembahasan macam-macam najis. Kita masih pengertian dulu, sabar. Nah, jadi tadi kita sampaikan bahwa najis itu memiliki warna, memiliki rasa dan bau. Ini memang yang sering identik dalam toharoh itu seperti itu. Dan bagaimana toharoh hakiki ini diaplikasikan dalam kehidupan itu tergantung level najisnya. Jika najisnya ringan, ya cukup dipercikan. Kalau najisnya berat, ya sampai seperti air liur anjing yang akan kita bahas, itu harus dicuci dengan 7 kali gayung ataupun ember, dicampur salah satunya dengan campuran tanah. Kemudian toharoh hukmi. Toharoh hukmi adalah bersuci dari hadas. Hadas ini beda ya umahat dengan najis. Kalau najis itu kan nampak, bau, rasa, dan warna. Tapi kalau hadas ini tidak terlihat, tidak nampak. Jadi yang namanya hadas itu tidak nampak secara fisiknya. Misal orang yang wudu itu kan salah satu yang membatalkan wudunya adalah tidur, betul enggak? Tidur yang mutmain, tidur yang sampai lelap, deep sleeping kalau orang Inggris bilang. Tahu deep sleeping? Tidur pules. Kadang ditandai mimpi, mimpi apa saja. Kadang ditandai dengan mendengkur dan seterusnya. Pokoknya dia tidur lelap dalam. Nah itu membatalkan wudu. Mana bukti fisiknya dia berhadas? Apakah maaf ketika dia ngiler? Enggak. Ngiler itu bukan najis ya. Bukan. Jangan disamakan. Ngiler belum tentu najis. Bahaya kalau najis. Air liur anjing itu baru najis. Ini air liur manusia. Apa tanda fisiknya? Ya nggak ada. Namanya hadas itu cuma status. Statusnya berhadas. Orang dalam keadaan junub misalnya. Kalau orang dalam keadaan junub itu kan sebetulnya belum tentu kelihatan. Bisa saja dia misalnya bersih-bersih ganti pakaian, kan nggak kelihatan fisiknya. Tetapi statusnya dia sedang junub. Dia berhadas. Makanya hadas itu tidak terlihat, tapi dia hanya sebagai sebuah status. Oh, si fulan berhadas. Statusnya ada hadas. Maka cara bersucinya, ya kita kenal ada dengan cara berwudu. Ini untuk menghilangkan hadas kecil. Atau kalau yang hadasnya besar seperti junub, maka dia harus mandi wajib atau sering disebut dengan mandi janabah. Nah ini dari sini sudah dipahami ya umat. Ada toharoh hakiki, ada toharoh hukmi. Hakiki sifatnya najis, hukmi sifatnya hadas. Hadas dibagi menjadi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar.
Ini melengkapi makna toharo dan pembagian toharo dalam perspektif fikih. Sekarang urgensi toharo. Lihat di dalam insert di dalam slide di sebelah kanan bagian atas. Kita lihat di sini. Nah, saya tunjukkan urgensi toharo ini. Urgensi, apa itu urgensi? Urgensi itu artinya pentingnya. Pentingnya toharo di dalam Islam. Yang pertama, Islam itu adalah agama kebersihan. Ini menarik pemahaman. Mungkin bagi kita hari ini boleh dikatakan narasi ini ya apa? Bisa dikatakan aneh atau mungkin apa iya kalau reaksinya begitu. Islam adalah agama kebersihan. Hal ini sebetulnya sudah Allah tegaskan di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Baqarah di ayat yang ke-222 ya, yang kemarin kita bahas. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Ini legitimate dengan sebuah syariat. Dalam persoalan kebersihan, Islam melegitimasi, Islam menetapkan aturan resmi, baku, dan juga merupakan perkara penting. Saking pentingnya ada di dalam Quran surah Al-Baqarah. Penting sekali. Di selain Islam tidak ada yang peraturan yang sifatnya agamis, bukan budaya. Bukan budaya tapi agamis, syariat agama. Karena bisa saja orang itu bersih tidak berlandaskan syariat, tetapi faktor budaya, faktor habit, faktor kebiasaan. Dan orang-orang yang mereka biasa bersih, dia akan menjaga kebersihan walaupun mereka tidak tersentuh perintah agama. Tapi ini hanya skalanya individu saja, tergantung dorongan individu. Tetapi Islam secara resmi dan dalam syariahnya menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bertoharoh. Bahkan ini disampaikan ada kurun waktu yang sangat lama, di tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus 1500 tahun yang lalu, kira-kira 1500 tahun yang lalu, isu tentang kebersihan ini sesuatu yang mahal, yang boleh dikatakan itu di luar kebiasaan. 1500 tahun yang lalu, tidak usah ya jauh-jauh, pada abad 7 Hijriah
abad 7 Hijriah itu tahun berapa? Kalau sekarang abadnya sudah abad 15, berarti kira-kira 800 tahun yang lalu. Ada apa dengan 800 tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu Islam bagaikan cahaya yang terang benderang seperti terangnya jalan-jalan Cordoba. Ada ibu yang pernah jalan-jalan ke Cordoba? Pernah? Belum? Ya Allah, sama saya juga belum. Cuma saya lihat di tayangan YouTube peninggalan kerajaan Granada di Andalusia, Cordoba. Saya buka sejarah, bagaimana sejarah Andalusia di tahun 7 Hijriah. Saat itu Cordoba itu laksana seperti surga. Mengapa demikian? Karena di waktu malam hari terang benderang di sepanjang jalan, ada lampu-lampu yang menerangi. Umat harus tahu, lampu itu adalah lampu pijar. Persis yang kita ketahui bahwa lampu pijar modern itu awal kali yang menggunakannya adalah umat Islam Cordoba. Jadi penemunya bukan Thomas Alva Edison, bukan. Makanya sejarah 800 tahun yang lalu itu seolah-olah dihapus. Umat Islam tidak boleh tahu. Semua cerita-cerita diubah. Padahal 800 tahun yang lalu kira-kira Cordoba jalan-jalan penuh penerangan lampu-lampu pijar. Lantainya semuanya marmer, jalanannya nggak aspal, tapi marmer. Itu jalanan luar, bukan jalan dalam. Jalanan luar itu jalanannya semuanya terbuat dari marmer. Orang zaman sekarang marmer yang khusus untuk dalam rumah, masa iya marmer buat jalan ya? Orang zaman sekarang eman-eman. Tapi di masa itu jalan-jalan Cordoba, kerajaan Granada di Andalusia, itu jalan-jalannya semuanya bermarmer. Itu sampai sekarang, umat. Sampai sekarang awet, terbuat dari marmer. Jadi batu-batu mahal. Di dalam kota tersebut terdiri dari 50 perpustakaan besar yang bersih, yang wangi. Makanya tadi kita katakan pada 8 abad yang lalu tersebut Islam terang benderang. Cordoba laksana surga dalam masa kegelapan. Kegelapan yang dirasakan oleh orang Eropa. Karena di waktu yang bersamaan Eropa masuk sebuah fase kehidupan
Jalanan di Cordoba terbuat dari marmer, jalanan Eropa becek dicampur kotoran hewan. Jadi kalau berbicara komparasi perbandingan, sangat jauh antara Cordoba dengan negara Eropa di masa itu. Sangat jauh. Umat Islam menekankan untuk banyak berwudu 5 kali waktu sehari semalam. Islam mengajarkan pemeluknya untuk mandi paling tidak sehari sekali. Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang yang membersihkan diri. Nabi SAW juga bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah mencintai keindahan dan mencintai yang indah-indah. Tapi bersih belum tentu suci. Apa yang dipahami? Bersih belum tentu suci. Suci sudah tentu menjamin kebersihan. Karena suci itu lebih tinggi daripada bersih. Orang mandi junub, dia junub, bukan mandi junub. Dia junub, lalu dia mandi berendam di bathtub lama banget, 5 jam non-stop. Belum cukup, direndamnya dimasukkan di situ gula, kopi, susu, madu. Karena ada orang berendam kolamnya bathtubnya diisi susu, kopi, teh. Tinggal diaduk minum ya. Dicampur bunga 7 warna, dicampur lagi ada yang pakai emas. Wah, segala-gala dimasukin. Begitu keluar dari bathtub, dia tidak mandi janabah, ya dia tidak dikatakan suci. Bersih mungkin, lembut kulitnya mungkin, tapi dia tidak dikatakan suci. Ya Allah. Makanya di dalam Islam itu at-tuhur, keberkesucian itu lebih tinggi daripada kebersihan. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amat kontras. Orang beriman disuruh bersih, disuruh suci, disuruh banyak wudu, disuruh mandi. Islam nyuruh gitu. Tapi orang-orang Eropa malah males mandi. Jadi orang Eropa itu terkenal dengan istilah mandi kucing. Apa istilah mandi kucing itu dalam bahasa Eropanya? Taking bath cat gitu ya? Bukan. Cat bathing. Ya pokoknya mandi kucing itu ya cuma cuci muka, lap sana lap sini kelar. Itu mandi kucing. Bahkan jauh sebelum itu, orang Eropa di masa-masa keemasan di dalam Andalusia, justru raja-raja mereka berlomba-lomba untuk lama-lama tidak mandi. Makin tidak mandi, makin hebat. Di Prancis itu ada raja yang namanya Raja Louis. Raja Louis itu kalau orang Prancis manggilnya Louis.
Raja Louis, nama aslinya Louis. Orang Indonesia yang bacanya Louis, tapi kalau orang Prancisnya itu nggak bisa S, tapi Louis. Raja Louis itu ketika dia menikah, ratunya yang bernama Ratu Mary itu begitu malam pertama langsung pingsan. Kenapa? Karena sepanjang umur dari dia kecil baru mandi itu sekali. Mandi beneran yang kita katakan mandi gitu, itu seumur umur baru sekali mandi. Pantaslah pasangannya langsung pingsan. Padahal itu baunya ya Allah. Yaitu kepercayaannya waktu itu adalah makin lama kuat tidak mandi, makin hebat. Ada Ratu Isabel itu yang banyak membantai kaum muslimin di Andalusia itu seumur umur mandi cuma 2 kali. Dia orang kafir itu memang males mandi. Maka sampai sekarang saja culture shock bagi orang-orang Eropa masuk ke Indonesia itu ada namanya shock kultural. Shock kultural itu kaget karena perubahan budaya. Orang-orang Barat, bule sama Pak Le, itu mereka risih kalau di Indonesia itu persoalan apa? Mandi aja ditanya kalau orang Indonesia itu. Ya gimana sama kawannya, udah mandi belum? Orang Eropa tuh tabu nanya mandi belum. Karena nggak perlu ditanya, jawabannya udah pada tahu belum mandi. Sampai sekarang ya nggak jauh beda, yang Asia juga sama. Orang Jepang itu mandi sehari sekali sudah termasuk terlalu sering. Mandinya kapan? Malam sebelum tidur. Jadi mereka kalau bangun tidur tidak mandi, langsung berangkat kerja. Orang Indonesia ya risih. Itu sampai sekarang. Makanya indahnya Islam dalam bingkai kebersihan itu, ya Allah, luar biasa. Islam menekankan kepada kita untuk bersih-bersih, bahkan untuk bersih skala masif secara keseluruhan. Nabi bersabda setiap Jumat, khamsu minal fitrah, ada 5 fitrah kebersihan. Ya termasuk mencukur ini, mencukur itu, mencukur ini, itu sampai bersih. Dalam Islam diatur. Makanya ketika Rasulullah bersabda at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu bagian daripada iman. Kalau orang beriman itu baik imannya, maka dia makin suka bersuci, makin suka bersih secara fisiknya. Makin bersih, makin baik. Artinya apa? Islam menjadikan kebersihan pada dirinya, kebersihan pada rumahnya, kebersihan pula pada lingkungannya. Itu Islam menekankan kebersihan. Cuma yang nampak di Indonesia sekarang justru image-nya,
malah umat Islam yang jujur. Image, ya ini image, bukan mewakili keseluruhan, tapi image. Segala yang namanya fasilitas umum itu, ya maaf gitu, yang namanya fasilitas umum ya kotor di mana-mana. Kalau dia tidak ada yang membersihkan, cleaning service khusus, ya itu mesti kotor, namanya fasilitas umum itu. Itu yang ada di Indonesia. Sampah berserakan, apalagi di mana-mana banyak kotoran. Ini tidak mencerminkan Islam. Jadi umat Islam itu hendaknya memberikan keteladanan bersih, suci. Jadi bukan orang yang belajar agama malah justru kemudian jorok, jangan. Yang kemudian image di zoom lagi, yang namanya pesantren itu jorok, na'udzubillah. Padahal tidak gitu ajaran agama. Ajaran agama kita Islam adalah agama yang mendorong kebersihan. Kayak termasuk Ustadz Fadlan Keramatan itu yang pernah kita undang ke Lampung ya. Itu beliau pernah menyampaikan mengislamkan 1000 orang Papua hanya modalnya sampo dan sabun cair sama sabun batang. Unik ya. Dulu kira-kira ketika saya masih kuliah di Jakarta itu, saya ditawari dakwah di Papua. Akhirnya waktu itu karena ada tawaran yang lain, maka memilih ke Lampung. Saya diceritain tantangannya apa kalau di sana. Tantangannya menghadapi orang-orang yang tidak mandi. Jadi untuk bisa dakwah di sebuah suku, dia harus mendekati kepala sukunya. Dan itu tadi, kepala sukunya mirip kayak orang Eropa zaman dulu. Makin gak mandi, makin sakti. Dakwanya cuma bawa sampo sama bawa sabun. Nggak usah bingung, karena di sana banyak kristenisasi itu membuat mereka layaknya seperti Buddha. Justru yang diajarkan adalah mereka tidak mandi. Justru yang dikatakan terhormat dan suci adalah melumuri badannya dengan gaji babi. Ini fakta. Jadi mereka nggak boleh mandi. Mandi itu pantangan. Justru kalau mau suci adalah dia menyembelih babi hutan, terus lemaknya harus dilulurin ke semua tubuh dan nggak boleh dihapus. Baunya kayak apa? Badan nggak mandi aja udah bau, dicampur lemak babi yang sudah lama membusuk. Makanya kita nggak usah banyak ngomong, kasih aja sabun sama sampo, suruh mandi di sungai. Masya Allah, begitu mandi, wih seger, rasanya kayak di surga. Makanya banyak yang masuk Islam gara-gara sampo dan sabun mandi, modalnya itu. Masya Allah. Allahu yarhamhum. Para dai kita di sana masyaallah perjuangan yang berat. Ya. Ketika kita berbicara Islam itu agama kebersihan, Masya Allah, benar-benar Islam menekankan kebersihan. Lintas suku, lintas budaya, lintas yang namanya
pulau dan juga benua. Islam ajarannya sama, menganjurkan kepada pemeluknya wudu 5 kali sehari semalam minimal, dan juga mandi. Dah sederhana, itulah Islam. Yang kedua, Islam memperhatikan pencegahan penyakit. Jadi luar biasanya agama Islam itu bahwa syariat-syariat yang ada dalam penetapan halal dan haramnya semuanya dalam bingkai maslahat. Tidak ada dalam satu syariat pun yang berimbas kepada madarat. Gak ada. Islam tujuan dalam syariahnya adalah mendatangkan maslahat. Apa maslahat yang dijadikan tujuan dalam syariat? Ada namanya hifdzul aql, menjaga akal. Ada namanya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ada yang namanya hifdzul karamah, menjaga kemuliaan. Ada namanya hifdzul mal, menjaga harta. Ada yang namanya hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Artinya dalam perspektif ini Islam menganjurkan kepada kita agar sayang sama nyawa. Makanya agama Islam memerintahkan kepada pengikutnya agar menjaga nyawa mereka. Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu kepada kebinasaan, termasuk dalam penyakit. Perkara yang sederhana apa Umar? Perkara yang sederhana sampai detail Nabi itu ngajarin kita. Kenapa Rasulullah melarang kita meniup minuman yang panas? Ada yang bisa jawab Umar kenapa? Nah, betul. Dikarenakan udara yang keluar dari mulut kita, sisa pernafasan kita, yang dikeluarkan itu bentuknya adalah karbon yang mengikat banyak penyakit di dalamnya. Ketika ditiupkan pada media air, maka seringkali membuat mudarat. Coba, sampai sedetail itu Islam mencegah penyakit. Urusan minuman sebetulnya, kalau kita hari ini kan bisa memahami maksud. Nah, coba 1500 tahun yang lalu para sahabat mengamalkan sunnah Nabi ini tanpa research, tanpa fakta, tapi mereka sami'na wa ata'na. Padahal banyak sekali manfaat-manfaatnya. Maka di dalam kesucian dalam diri kita, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena feses. Tahu feses? Kotoran. Bahkan untuk mengetahui seekor sapi
dalam kondisi sehat atau dia sakit, maka para dokter hewan itu bisa melihat dari fesesnya. Bisa dilihat. Dan feses itu banyak mengandung bakteri, virus, mikroba yang lain. Itu makanya Rasul menekankan untuk segera disucikan, bersuci, ya, bersuci. Jangan sampai dibiarkan kotor. Kamar mandi kotor, ini tempatnya kuman, tempatnya virus, tempatnya bakteri yang bakteri buruk, ya. Karena itu tadi yang kotor identik dengan tempat tumbuhnya virus dan bakteri. Jadi jangan remehkan tempat yang kotor ya umat. Karpet misalnya. Kalau sudah memutuskan berkarpet, maka secara kesehatan harus dibersihkan. Karena ada bakteri yang nempel, virus yang nempel di serabut-serabut karpet. Dibersihkan. Bisa pakai media dicuci, bisa pakai vacuum cleaner, bisa dibersihkan berkala, ya. Kebersihan itu pangkal kesehatan, insya Allah. Ya, kebersihan itu pangkal kesehatan, insya Allah. Rumah selokan macet. Aduh, kok ada rumah bagus gede, rumahnya apik, selokannya mampet, sanitasinya buruk. Ini tumbuh banyak penyakit. Rumah nggak usah gede-gede, yang penting bersih dan sehat. Umat teritorialnya banyak di rumah, mana yang harus dibersihkan? Iya, kamar. Gimana caranya ventilasi udaranya cukup? Ya, masuk ke dalamnya sinar matahari. Itu akan membuat kita sehat. Ada sirkulasi udara, kebersihannya dijaga. Insya Allah yang namanya bersih itu mencegah adanya penyakit. Yang ketiga, orang yang menjaga kebersihan dipuji oleh Allah. Tadi kita sampaikan dalam ayat yang pertama, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bersih, Allah cinta kepada orang yang suci, lagi mensucikan dirinya. Saking cintanya Allah memberikan kedudukan bagi Bilal bin Rabah, dikarenakan begitu ketatnya beliau dalam bersuci. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa masuk ke dalam surga, beliau mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah. Maka kemudian Nabi bertanya kepada Bilal, apa amalan yang dia kerjakan sampai suara sendalnya sudah terdengar di surga? Oh, rupanya ini sendalnya bukan sendal yang empuk seperti kita. Sendalnya sendal terompah. Terompah itu bakyak. Oh, bakyak. Sendal bakyak itu yang terbuat dari kayu loh. Itu namanya terompah. Kenapa bisa terdengar? Karena sendal ini digunakan
digunakan oleh Bilal bin Rabah untuk bersuci. Ya, trompa. Ya, kalau bahasa trompa itu tadi bakia. Jadi sendal itu dipakai oleh Bilal bin Rabah untuk bersuci, karena prinsipnya Bilal tidak boleh dirinya kecuali dalam kondisi suci. Tidaklah beliau buang air mau besar mau kecil kecuali beliau berwudu. Tidaklah beliau berwudu kecuali habis itu berdoa, lalu kemudian menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Ini amalan yang dikerjakan Bilal sampai suara rompah sendal bakyaknya kedengaran di surga. Padahal orangnya masih hidup di dunia. Karena dia tidak membiarkan dirinya dalam kondisi kotor. Beliau berupaya untuk selalu dalam kondisi suci. Pokoknya tidak pernah kecuali suci. Maaf ya, sehari misalnya kentut 5 kali, ya berarti tambahan wudhunya 5 kali. Pokoknya tidak pernah kecuali beliau dalam kondisi suci. Ini berat ya? Berat. Baru wudhu duduk sudah buang angin. Wudhu lagi. Tidak berwudhu, tuntas, sempurna wudhunya, doa, sholat 2 rakaat. Itu yang dilakukan Bilal. Makanya dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadikan dia dipuji dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesucian itu sebagian dari iman. Kesucian sebagian dari iman. Tadi kita sudah sebutkan at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Iman kaitannya dengan tasdiq bil qalb, kebenaran di dalam hati. Yang kedua adalah iqrar bil lisan, menyatakan dengan lisan. Yang ketiga wa amalun bil arkan, dan melakukan amalan dengan anggota badan. Siapa yang dia beriman kepada Allah, maka hendaknya dia mengaplikasikan imannya. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60-an sampai 70-an cabang. Ada 60-an sampai 70-an cabang. Kata bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Itu namanya bid'un. Ya, ada buah bid'un. Artinya apa? Itu adalah bilangan dari 3 sampai 9. Kita bisa katakan iman itu ada 60 cabang atau 70-an cabang. Memang tidak banyak spesifik dalam hadis ini disebutkan cabangnya apa saja. Tetapi termasuk cabang iman adalah al-tuhur, bersuci. Nabi SAW pernah bersabda, ada suatu ketika Nabi melewati sebuah kuburan. Kata Nabi, ini kuburan ini, 2 orang ini, dia diazab bukan pada perkara yang mereka anggap besar. Ada perkara besar, cuma penghuni kubur yang disiksa oleh Rasul ini menganggap remeh. Satu orang yang disiksa di dalam kubur ini menganggap remeh. Salah satunya adalah ketika dia baul, buang air, lam yastabrok. Dalam redaksi yang lain, walam yastatir. Dia tidak beristitar,
Dia tidak yastabrok, mensucikan dirinya ketika kencing. Jadi dia anggap itu dosa biasa, padahal itu dosa luar biasa yang menyebabkan dirinya termasuk golongan yang diazab kubur. Kenapa? Karena tidak bersuci. Makanya tadi kita katakan suci itu bagian daripada iman. Terakhir, tadi terakhir terus. Kesucian adalah syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah, atau yang lebih lengkap kalau dalam bahasa fikih, syarat sahnya ibadah. Jadi toharo, kesucian itu syarat sahnya ibadah seseorang. Dalam hukum-hukum fikih itu ada yang namanya syarat sah, ada yang namanya rukun. Apa bedanya syarat sah dan rukun? Sifatnya hampir sama. Kalau tidak ada, maka tidak sah amalannya, gugur. Bedanya di mana? Kalau syarat sah itu sebelum amalan, kalau rukun di dalam amalan. Contoh sholat. Sholat itu ada rukunnya, seperti membaca surat Al-Fatihah, itu rukun. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, maka gugur, tidak sah amalannya. Itu rukun di dalam amalan. Tetapi kalau syarat sah adalah sebelum pelaksanaan sholatnya, seperti bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, berwudu misalnya. Ya hadas itu tadi berwudu. Dari najis, bersihkan badannya. Coba lihat di badannya ada nggak kotoran. Kemudian lihat pakaiannya, ada nggak pakaiannya ini kotoran, najis? Ya. Terus tempat ibadahnya, tempat yang dia gunakan ibadah itu ada najis apa enggak? Ini namanya syarat sah sebelum terjadinya pelaksanaan sholat. Salah satunya tohara memang. Makanya tidak sah orang itu sholat dalam kondisi berhadas. Orang yang batal wudhunya, termasuk dikarenakan karena tadi tidur terlelap, ya tidak sah sholatnya sampai dia berwudhu dan sholat. Tidak sah, tidak diterima. Apalagi kalau hadas besar. Ya, orang misalnya maaf, ini bercampur dengan istrinya malam hari, lalu kemudian terbangun azan subuh, tahu-tahu dia sholat subuh, dia lupa semalam berhubungan badan dengan istrinya. Diterima enggak sholatnya? Enggak, harus Yang repot sudah malam bercampur, bangun subuh kesiangan, enggak tahu dan lupa bahwa dia junub, belum mandi janabah, imam sholat. Ini berat lagi, berat. Karena kalau dia tidak sah sholatnya, makmumnya juga ikut-ikutan tidak sah. Makanya dia harus minta kerelaan kepada jamaah. Maaf ya jamaah, tadi subuh saya lupa belum mandi janabah. Mohon diulangi sholatnya.
semampunya kapan waktunya. Yang apik ya nanti setelah sholat subuh berikutnya, biar gak ganggu. Ya harus begitu konsekuensinya, karena dia seorang imam. Kalau jadi makmum gampang, istilahnya mengkodoknya itu gampang, terserah, nggak malu gitu. Nah itu contoh. Jadi nggak sah sholatnya kalau dia tidak suci, nggak sah. Itu dalam badan. Dalam pakaian, hati-hati dengan pakaian kita. Ada najis tidak? Kalau ada najis, ya ganti dulu pakaiannya. Kalau misalnya tidak bisa ganti, dibersihkan najisnya. Ada caranya nanti. Nanti kita bahas di dalam pembagian najis. Begitu pula masalah tempat. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tempat. Ya, apakah harus suci seluruhnya, bersih sampai nggak ada kotoran, ataukah kalau yang kering-kering nggak apa-apa? Ini perbedaan pendapat memang. Kalau menurut Imam Hambali atau mazhab Hambali itu kalau yang udah kering ya nggak apa-apa. Walaupun maaf ini ada kaleng ayam, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting gelar sajadah kelar. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, harus bersih semua. Itu contoh, bedanya cuma itu aja. Makanya kesucian syarat sahnya sebuah ibadah, khususnya sholat. Tidak semua ibadah ya. Tidak semua ibadah syarat sahnya adalah wudhu ataupun bersih daripada kotoran. Ya, tidak semua. Ada yang memang masih dikatakan ya sah. Ada. Yang menjadi syarat sah ibadah di sini khususnya adalah ibadah yang ritual. Kalau selain sholat apa? Tawaf. Jadi kalau ummahat haji atau umrah, ketika pelaksanaan umrah itu kan ya ada ihram, ya, kemudian ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul misalnya. Hal-hal yang ada dan dilarang dalam ihram tidak ada istilah harus punya wudu, tidak ada. Boleh dalam kondisi nggak punya wudu, silakan. Sah ihramnya. Yang dilarang dalam ihram itu hanyalah beberapa hal. Misalnya berkata khobat, berkata kekejian, al-fusuq, contoh gitu ya, dan seterusnya. Maka dalam rangkaian itu hanya tawaf. Menurut sebagian besar ulama itu ada syarat sahnya, yaitu adalah wudu, tawaf ya. Walaupun tidak semuanya tidak semuanya sependapat, tapi kebanyakan ulama menyebutkan tawaf harus punya wudu. Makanya kalau orang tuh baru dapat 3,5 lintasan berhadas, maka dia kemudian wudu dulu. Nah, yang setengah lintasannya dibatalkan dan mulai dari Hajar Aswad lagi. Sisanya lanjut. Itu kalau selain sholat, yang spesifik adalah tawaf. Jadi tidak diterima ibadahnya sampai dia bersih, bertohara.